pewaris yang hilang. Klarifikasi dari Robin. Berita tentang kematian Ramendra yang diduga bunuh diri benar-benar membuat gempar di kalangan elit Megatown, Metro City dan Star Hill. Banyak yang menduga jika kematian Ramendra dengan cara melompat dari lantai atas villa kediamannya disebabkan karena banyaknya tekanan yang dia dapatkan dalam beberapa hari ini. Semua orang kini mulai mengkaitkan kematiannya bermulai dari kejadian pencemaran nama baik sebuah perusahaan raksasa Future of Company yang ketika itu sedang melaporkan bahwa Ramendra telah mengirim orang-orang serta wartawan bayaran untuk membuat pemberitaan palsu tentang perusahaan itu. Alasan yang kedua, orang-orang juga mengkaitkan tentang acara pelelangan yang menguras seluruh harta kekayaan Ramendra. Alasan yang ketiga adalah, setelah dinyatakan bangkrut, pihak bank bergerak cepat dan mulai memberikan notis akan menyita villa kediaman Ramendra demi menutupi banyaknya hutang dan suku bunga yang diderita oleh perusahaan pasca mengalami kebangkrutan. Banyak pihak yang menyayangkan tindakan dari pihak bank. Ini karena mereka sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Ramendra untuk mencari bantuan. Orang-orang kini mulai mengkaitkan adanya sabotase dan mengambil kesempatan atas kejatuhan Ramendra ini untuk semakin menekannya dan menyingkirkannya dari peta persaingan bisnis untuk selamanya. Sedangkan di Metro City saat ini, Robin yang sedang menonton berita bersama Tuan Besar Patrick dan Ivan mulai saling pandang dengan kening berkerut. Hal ini tidak lain adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh mantan istrinya bahwa apa yang telah menimpa ayahnya adalah atas desakan dari menantunya untuk melemahkan perusahaan yang dimiliki oleh seorang anak muda yang bernama Jerry William. Hal ini dikarenakan bahwa Jerry ini adalah anak dari musuh besar Robin Patrick yaitu Wilson William. Kontan saja pernyataan yang dikeluarkan oleh nona tertua Ramendra ini membangkitkan kenangan masa silam dan seluruh orang tahu bahwa Robin dan Wilson adalah dua orang generasi kedua keluarga kaya raya yang tidak pernah akur antara satu dengan yang lainnya. Nona tertua Ramendra ini mengatakan bahwa Robin Patrick telah menghasut ayahnya untuk mencari gara-gara dengan memaksakan kemampuannya untuk melawan kekuatan Future of Company yang semua orang tahu adalah perusahaan terbesar di negara ini yang bergerak di berbagai bidang. Berkat dari pernyataan yang dikeluarkan oleh nona Ramendra ini membuat seluruh pihak kini menuding jari ke arah Robin Patrick yang saat ini tidak diketahui kemana hilangnya setelah acara pelelangan di gedung Dewan Megatown beberapa hari yang lalu. Hal lain yang juga sangat mengejutkan adalah nona Ramendra juga membongkar seluruh kejahatan Robin Patrick dimulai dari country home, mengedarkan obat-obat terlarang yang menargetkan Golden University sampai kepada pemalsuan identitas dari Robin menjadi Robson, di mana hal seperti ini adalah satu bentuk kejahatan bagi pejabat imigrasi karena dengan sengaja memalsukan identitas. Keringat dingin mulai membasahi wajah Robin saat ini. Tampak jelas ada riak ketakutan di wajah yang hampir keriput itu. Ayah, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Robin kepada Tuan Besar Aaron Patrick. Itulah kau. Penyakit dicari sendiri. Sekarang yang pusing bukan hanya kau seorang. Kau ini tidak habis-habisnya menyusahkanku dan keluarga Patrick kita, kata lelaki tua itu sambil memelototi Robin. Saat ini kau dalam bahaya Robin. Bukan hanya pihak penegak hukum saja yang akan memburumu, namun adik iparmu juga akan memburumu.
Kau tahu siapa Fardi ini bukan? Dia adalah mafia kelas internasional dengan bisnis judi dan prostitusi serta bandar obat-obatan terlarang di Asia ini dan Amerika Latin. Aku juga pusing bagaimana cara menyelamatkan nyawamu kali ini, kata lelaki tua itu lagi sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Jerry mungkin bisa membantu kita, kek. Ini karena Jerry ini memiliki kekuatan yang tak terduga-duga. Dia memiliki jaringan yang juga sangat besar di seluruh Asia dan Eropa. Aku ingat bahwa Lorna pernah bercerita kepadaku tentang pertemuan para pengusaha muda di 3 negara dan Jerry ini telah melebarkan sayapnya bahkan sampai ke Asia Timur, kata Ivan. Pakai otakmu, Ivan. Kau tahu apa kesalahan besar yang telah dilakukan oleh ayahmu ini? Aku ceritakan kepadamu semuanya. Kesalahan ayahmu kepada keluarga Jerry adalah, dia telah membuat anak itu menjadi yatim sejak usia 1 hari. Setelah itu dia memburu anak itu sampai ke New Village dan membunuh pengasuh anak itu. Seolah belum cukup, ayahmu ini dibantu oleh betina ular Diana Ragnar telah sekian lama menggerogoti kekayaan keluarga William. Dan masih banyak kesalahan lagi yang telah dilakukan oleh ayahmu ini. Jerry mungkin bisa memaafkan kesalahan yang telah diperbuat oleh ayahmu ini karena memandang persahabatan antara aku dengan kedua kakeknya dan persahabatan antara kau dengan dirinya. Namun untuk berharap mendapat pertolongan dari Jerry, wajah tanpa malu seperti apa yang kau miliki, aku bahkan tidak berani meminta perlindungan dari Jerry. Lalu kualifikasi apa yang kau miliki untuk meminta bantuan terlalu banyak kepada anak itu? Hutang budi yang lama pun kau belum bisa membalasnya, apalagi mau meminta yang lain-lain, kata Tuan Besar Aaron Patrick panjang lebar. Ayah, aku lebih rela mati di tangan Jerry untuk membayar segala hutangku kepadanya daripada harus mati di tangan Fardi, kata Robin. Aku akan membuat pernyataan segala bentuk kejahatan yang telah aku lakukan bersama dengan Ramendra agar publik tahu bahwa apa yang telah dinyatakan oleh mantan istriku itu tidak semuanya benar. Aku akan merekam pernyataanku sendiri dan mengunggahnya ke platform video dan seluruh media sosial. Setelah itu, mau hidup atau mati terserah nanti bagaimana. Setidaknya aku sudah berusaha untuk bertaubat. Masalah mati masuk neraka atau surga itu bukan hakku untuk menentukannya, kata Robin beranjak memasuki kamarnya dan kembali dengan membawa kamera handycam lalu memulai membuat video klarifikasi tanpa sedikit pun berusaha untuk membela diri. Setelah cukup lama membuat rekaman video itu, Robin Patrick mulai mengupload video tersebut ke platform YouTube, Facebook, Instagram dan berbagai media lainnya yang sedang ramai digandrungi oleh orang-orang pada masa kini. Baru 1 jam video klarifikasi tersebut yang mengungkapkan kejahatan yang dia lakukan bersama dengan Ramendra. Kini video tersebut telah ditonton oleh hampir 200.000 dan lebih dari 50.000 diantaranya telah membagikan video tersebut di lini masa mereka. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Robin tersebut mulai dari rasa iri hati Ramendra atas kemenangan tender proyek Hotel Mega yang dimenangkan oleh Wilson William sampai pada Ramendra menghasut Robin Patrick untuk menyingkirkan Wilson dan sebagai imbalan, Ramendra telah memberikan putrinya untuk dijadikan istri oleh Robin.
Robin juga mengatakan dalam video tersebut bahwa dia dan Ramendra juga telah menyuap seorang kepala polisi bagian kriminal untuk meminta seorang tahanan yang telah divonis hukuman mati, dan merusak wajah orang itu serta mengiris setiap ujung jari agar identitasnya tidak diketahui. Ramendra dan Robin juga mengiming-imingi narapidana tersebut dengan janji akan memberikan uang sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat kepada keluarga tahanan hukuman mati itu apabila berhasil dalam tugasnya, dan menempatkan tahanan tersebut di atas salah satu gedung dekat lampu merah Metro City. Tugas yang diberikan kepada narapidana tersebut adalah mengintai Wilson yang akan melewati traffic light itu, dan apabila dia berhenti di lampu merah, maka tembak sasaran dari jarak jauh. Setelah memastikan sasaran telah terbunuh, maka pelaku harus meminum racun yang telah dia dan Ramendra siapkan. Ini bertujuan agar pelaku pembunuhan tersebut tidak menyanyikan lagu syahdu ketika pihak kepolisian menangkap orang tersebut dan menginterogasinya. Masih dalam keterangan yang sama, Robin juga mengaku bahwa dia dan Ramendra lah yang menjadi otak dari naas yang menimpa Ivan Patrick, Kevin Leonard dan David Regan di atas jembatan penghubung Megatown Metro City dan telah menyebabkan nasib dari pemilik perusahaan Future of Company tidak diketahui entah masih hidup atau telah mati. Ramendra dan dirinya adalah otak dari para demonstran dan wartawan bayaran yang diberangkatkan dari Megatown ke Country Home untuk melakukan unjuk rasa dengan tujuan agar nama baik perusahaan itu tercemar di kalangan pengusaha elit di dalam dan di luar negeri. Begitulah klarifikasi dari saya. Saya yang bernama Robin Patrick tidak berharap keluarga William dan Smith serta publik untuk memaafkan saya. Tapi jauh di lubuk hati saya yang paling dalam, ada rasa kepuasan telah melakukan sedikit kebaikan dalam hidup ini. Setelah ini, mati pun Robin Patrick tidak akan ada penyesalan lagi, kata Robin sebelum mengakhiri rekaman video tersebut, diikuti oleh linangan air mata Ivan putranya yang selama ini tidak pernah dia anggap. Aku berdosa kepadamu dan kepada ibumu. Seumur hidup, dia tidak pernah bahagia. Ayah meminta maaf kepadamu putraku. Maafkan ayahmu ini nak, agar ayah terbebas dari penyesalan ini, kata Robin sambil berlutut di hadapan Ivan. Melihat ayahnya berlutut, Ivan buru-buru mencegah dan meminta agar ayahnya segera duduk kembali di kursinya. Tuan Besar Aaron Patrick juga tidak kuasa menahan haru di hatinya melihat anaknya ini ternyata masih memiliki kebaikan walaupun dalam keadaan yang bisa dikatakan sangat terjepit. Andai dari dulu kau seperti ini, mungkin keluarga kita sudah pasti sangat kaya. Walaupun tidak bisa menandingi Wilson, setidaknya kita masih bisa dikatakan sejajar dengan keluarga William dan Smith. Tapi tak apa, aku cukup bangga denganmu. Aku tidak pernah merasakan kebanggaan yang besar terhadapmu seperti hari ini, kata Tuan Besar Patrick sambil memeluk Robin dengan tangis kebahagiaan. Bersambung episode sebelumnya. Pembalasan kakek Malik. Episode berikutnya. Fardi. Seorang pria berumur sekitar 40-an tampak menonton berita internasional yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi Hong Kong dengan mata merah dan gigi bergemeretakan. Sesekali tampak kedua belah tangannya terkepal dengan sangat kuat sehingga otot-otot di tangan itu tampak bersembulan di lengan pria itu. Ayah,
Ternyata benar apa yang telah kau ucapkan bahwa aku hanya akan bertemu dengan kuburanmu ketika aku kembali ke Megaton. Maafkan aku anakmu yang tidak sempat membantumu mengatasi kesulitan yang kau hadapi. Tapi kau harus tenang di sana. Aku akan mengusut penyebab mengapa kau sampai bunuh diri dan akan membuat perhitungan dengan mereka. Kata lelaki itu dengan air mata mulai mengalir dari kelopak matanya. Titit, titit. Terdengar suara ponsel lelaki itu berbunyi menandakan seseorang telah mengirim pesan ke ponselnya. Lelaki itu meraih ponselnya dan membuka pesan yang ternyata adalah pesan suara tersebut. Bos. Aku telah menemukan sebuah video yang sangat viral hari ini tentang sebuah klarifikasi dari seorang yang bernama Robin Patrick dan aku telah mengirim linknya ke WhatsApp Anda. Silahkan Anda tonton. Kata suara seorang wanita yang mengirim pesan tersebut. Berdesir darah lelaki itu ketika mendengar nama Robin disebutkan dalam pesan suara tersebut. Tanpa membuang-buang waktu lagi, lelaki itu segera mengklik link tersebut dan seketika itu juga dia melihat sebuah video di YouTube tentang pernyataan dari Robin Patrick yang menyingkap seluruh kejahatan dirinya dan Ramendra. Prak! Terdengar satu suara benda dibanting dengan keras di dinding ruangan itu dan ternyata itu adalah ponsel yang dipegang oleh lelaki tadi. Belum selesai dia menonton video pernyataan tersebut. Darahnya sudah mendidih duluan dan tanpa dia sadari secara spontan tangannya bergerak melemparkan ponsel di tangannya dengan sekuat tenaga sehingga ponsel tersebut tepat menghantam dinding dan hancur berantakan. Siapa saja yang ada di luar, masuk sekarang. Kata lelaki itu berteriak sekuat tenaga membuat suaranya bergema memenuhi ruangan itu. Tak lama setelah lelaki itu berteriak, kini dari luar bermasukan 4 orang lelaki bermata sipit berkulit kuning. Kalian, panggil Jessica dan Jimmy kemari. Secepatnya, kata lelaki itu berteriak dengan lantang. Baik bos. Kata mereka lalu bergegas keluar. Tak lama setelah itu, keempat lelaki tadi masuk kembali. Namun kini di belakang mereka tampak seorang gadis yang cukup cantik dengan gaya rambut dikepang ekor kuda berjalan bersebelahan dengan seorang lelaki yang juga cukup tampan dengan memakai kemeja slim fit yang terbuka 2 kancing di bagian atas sehingga menampakkan tato dengan gambar kepala harimau. Sedangkan di jari telunjuknya terdapat 1 cincin dengan kepala tengkorak. Anda memanggil kami bos? Tanya lelaki muda itu dengan sangat hormat. Jimmy. Dan kau Jessica. Aku ingin kalian berangkat ke Megaton menemui kakak perempuanku dan menyerahkan kartu bank ini. Katakan kepadanya untuk menebus kembali perusahaan milik keluarga yang disita oleh pihak bank. Kalian sudah melihat video itu bukan? Kenali wajah lelaki bangsat itu. Kemungkinan terbesar adalah dia bersembunyi di Villa Patrick di Bukit Metro City. Aku tidak mau tahu dengan metode apa yang akan kalian gunakan. Yang aku inginkan, lelaki bangsat ini mati. Kata lelaki itu dengan pancaran sorot mata membunuh. Tuan Fardi. Anda tidak perlu khawatir. Secepatnya Anda akan mendapat kabar baik dari kami. Kata gadis bernama Jessica itu sembari menerima sekeping kartu bank yang diberikan oleh lelaki bernama Fardi itu. Segera berangkat. Aku hanya ingin berhasil. Jika gagal, nyawamu sebagai gantinya. Kata Fardi dengan kesungguhan. Kami berangkat, bos.
kata mereka berbarengan. Kata Fardi hanya mendengus saja. Pesawat siang ini mendarat dari Hong Kong ke Megatown dan para penumpang mulai turun menuju tempat pemeriksaan. Di antara para penumpang pesawat itu ada sepasang lelaki dan wanita berkulit kuning bermata sipit dengan keduanya memiliki wajah dingin berlalu dari lorong VIP menuju ruang tunggu di mana mereka telah ditunggu oleh beberapa pengawal. Setelah berbicara sebentar dengan para pengawal yang menjemput tersebut, kedua lelaki dan wanita muda itu kemudian masuk ke dalam mobil kemudian berlalu meninggalkan Bandara Internasional Megatown menuju ke perumahan elit Megatown. Setelah melakukan perjalanan beberapa menit, akhirnya rombongan itu pun sampai di depan sebuah villa besar yang cukup megah. Kini tampak seseorang menunggu di depan gerbang. Setelah memperkenalkan diri, mereka berdua kini dipersilahkan masuk ke dalam villa tersebut. Dua orang pengawal tampak bertugas sebagai penunjuk jalan lalu membawa kedua lelaki dan wanita itu menaiki lift menuju ke lantai 2 di mana seorang wanita dengan tampang bengis telah menanti mereka sambil duduk di sofa sambil memegang tongkat pendek berkepala harimau. "Hormat kami untuk Nona Besar Ramendra," kata kedua pasangan muda-mudi itu menunduk begitu mereka sampai di samping wanita setengah baya itu. Walaupun tampangnya dibuat sebengis mungkin, namun dari garis wajah dan ratapan matanya tampak kosong. Raut wajah itu penuh dengan kegelisahan seperti ada beban berat yang baru saja ditimpakan ke atas pundaknya. "Apakah Fardi yang menyuruh kalian untuk datang menemuiku di sini?" tanya wanita setengah baya itu. "Benar Nona Besar. Bos menyuruh kami untuk mendampingi Anda di Megatown ini sekaligus menjadi pembantu Anda untuk mengurus beberapa urusan yang masih belum terselesaikan," kata lelaki muda yang memiliki cincin lambang kepala harimau itu di jari telunjuknya. Kapan dia akan kembali ke Megatown?" tanya wanita setengah baya itu. "Menjawab Anda Nona Besar. Bos berkata bahwa dia saat ini sedang melelang seluruh aset miliknya di Hong Kong. Setelah itu barulah dia akan kembali untuk menemui Anda," kata gadis muda yang memiliki rambut kepang ekor kuda tersebut. "Nona Besar, bos kami menitipkan ini kepada Anda. Dia berpesan agar Anda segera mengurus perusahaan yang ditinggalkan oleh mendiang Tuan Besar dan beliau berkata bahwa di dalam kartu ini memiliki uang yang lebih dari cukup untuk kembali menjalankan roda perusahaan yang sempat mengalami kebangkrutan," kata lelaki muda itu dengan hormat menyerahkan kartu bank ke tangan wanita setengah baya itu. "Baiklah. Kalian beristirahatlah terlebih dahulu. Nanti malam kita bertemu di bawah untuk membahas rencana selanjutnya sambil makan malam. Aku akan pergi dulu untuk menebus semua hutang di bank atas nama perusahaan. Setelah ini selesai, maka Hotel Mega sepenuhnya bisa kembali beroperasi," kata wanita setengah baya itu sambil mengetuk-ngetukkan ujung tongkat pendek berkepala harimau itu di atas meja keramik. "Terima kasih Nona Besar. Jika begitu, izinkan kami meminta diri. Simon akan mengantar kalian ke kamar. Nikmati istirahat kalian dengan baik. Ini karena tidak ada lagi waktu untuk bersantai dimulai dari besok," kata wanita setengah baya itu. "Kami mengerti Nona Besar. Simon, antar kedua orang ini ke kamar mereka," kata wanita itu sambil bangkit dan berjalan menuju lift. Episode sebelumnya,
Klarifikasi dari Robin. Episode berikutnya. J2. Acara makan malam di villa itu mempertemukan antara pasangan J2 yaitu Jimmy dan Jessica. Simon, Evander diketuai oleh nona besar Ramendra yaitu mantan istri Robin Patrick bernama Cynthia. Dalam pertemuan itu nona besar Cynthia membeberkan segala apa yang terjadi dalam 7 bulan terakhir ini dari awal anak lelakinya yang bernama Hayden dibunuh oleh Jerry William sampai pada kekalahan Robin di tangan pewaris keluarga William itu sampai pada terbunuhnya Jerry dan kedua sahabat Jerry ketika itu merencanakan pembalasan dendam dengan cara menipu Ramendra. Semua unek-unek di hati Cynthia ditumpahkan malam itu juga kepada kedua pasangan muda-mudi itu dengan harapan agar mereka bisa memahami jalan masalahnya sehingga mempermudah mereka untuk bertindak. Nona besar Cynthia juga tidak lupa menceritakan kepengecutan Robin kepada kedua anak muda itu yang melarikan diri setelah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari Ramendra membuat lelaki tua itu bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 3. Inilah beberapa hal yang tidak diketahui oleh Cynthia. Yang pertama, dia mengira bahwa Jerry William sudah terbunuh dalam peristiwa pengeroyokan di atas jembatan Metro City Megaton. Padahal Jerry saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Hal yang kedua adalah, dia mengira bahwa ayahnya yaitu Ramendra mati bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 3. Kenyataan yang sebenarnya adalah, Ramendra mati terbunuh di tangan kakek Malik dengan cara mendorong tubuh lelaki tua itu dari lantai 3 hingga Ramendra terjun bebas ke bawah dan modar. Setelah memahami duduk persoalannya, kini kedua muda-mudi itu mengerti dan mulai mengatur rencana dengan menargetkan Robin Patrick terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Fardi kepada mereka. Nona besar, bagaimana menurut Anda tentang Robin Patrick ini? Tanya gadis yang memiliki rambut kepang ekor kuda tersebut. Wih, hanya kematian saja yang pantas untuk lelaki pengkhianat serta pengecut seperti Robin ini, kata Cynthia sambil menyemburkan ludahnya di lantai. Apakah nona besar tahu di mana Robin Patrick ini bersembunyi saat ini? Tanya pemuda itu pula. Itulah yang tidak aku ketahui. Tapi jika menurut keadaannya yang sudah tidak punya apa-apa lagi, sudah pasti dia akan mengemis seperti anjing di Villa Patrick. Kalian berdua harus memulai pengintaian kalian bermula dari villa itu. Dan kau Evander dan Simon, kau harus mengawasi villa itu siang dan malam. Tunjukkan kesetiaan kalian kepada mendiang ayahku yang sudah sangat baik mengangkat kalian dari tempat sampah, kata Cynthia sambil menuntut kesetiaan dua orang anak buah yang tersisa itu. Memang benar bahwa Evander dan Simon ini telah ditolong oleh Ramendra. Ceritanya hampir sama dengan Jerry yang ketika itu menolong Arslan. Hanya saja bedanya adalah, Arslan ditolong oleh Jerry atas dasar kemanusiaan. Sedangkan Simon dan Evander ditolong oleh Ramendra untuk menjadi anjing peliharaan demi tujuan busuk Ramendra. Ketika mereka berdua menjadi anak buah Ramendra, Simon telah ditugaskan untuk menjadi budak Cynthia dan tinggal di Villa Patrick. Sedangkan Evander tetap berada di sisi Ramendra sampai terakhir kali mereka dijembloskan ke dalam penjara karena kasus kerusuhan di depan kantor besar perusahaan Future of Company cabang Country Home sekitar 7 bulan yang lalu. Nona besar tidak perlu khawatir. Dengan uang yang cukup dari Anda,
Kami akan merekrut kembali beberapa anak buah untuk bekerja kepada kita, kata Simon. Bagus. Sekarang kalian pergilah dan lakukan tugas dengan baik. Ingatlah bahwa tugas kalian hanya mengintai. Jika kalian menemukan bahwa Robin ada di sana, segera melaporkan semuanya kepadaku. Aku yang akan mengambil tindakan. Kalian jangan mendahului dan mengacaukan rencana. Karena apabila gagal, mereka akan waspada, kata Cynthia. Baik Nona besar. Kami mengerti. Kami pergi dulu, kata Simon sambil tunduk menghormat diikuti oleh Evander. Lalu mereka segera memutar badan dan segera berlalu meninggalkan ruangan itu. Kalian juga Jessica dan Jimmy, segera persiapkan segala sesuatunya. Kita harus bergerak cepat, kata Cynthia kepada J2 itu. Kami mengerti Nona besar. Kalau begitu, kami permisi dulu, kata mereka yang kemudian dibalas dengan anggukan oleh Cynthia. Kriting. Kriting. Halo. Ya halo. Jerry. Ini aku Herman. Apakah aku bisa bicara denganmu? Tanya suara seorang pemuda di seberapa sana. Hei Herman. Bagaimana dengan kabarmu? Apakah rehabilitasimu lancar? Tanya Jerry. Syukur kepada Tuhan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Aku bahkan telah seminggu ini keluar dari pusat rehabilitasi. Ini karena banyak kerusakan pada bagian saraf dan fungsi otak akibat obat setan yang dokter sendiri pun awalnya kebingungan untuk menemukan jenisnya, kata Herman. Oh, syukurlah jika demikian. Jika sudah begini, kita akan segera berkumpul lagi seperti dulu, kata Jerry dengan girang. Iya. Itu pun kalau kau tidak malu memiliki seorang sahabat sepertiku ini. Walau bagaimanapun kau adalah tuan muda. Sedangkan aku ini apalah? Bicara apa kau Herman? Apakah selama ini ada batas dan jarak di antara kita? Semuanya sama bagiku. Kau, Ryan, Daniel, Rico, Ivan, David, Kevin, Harry dan Kak Arslan bagiku sama saja, kata Jerry. Terima kasih Jerry. Kau itu sudah sangat baik sekali kepadaku dan orang tuaku. Aku ingat dulu bagaimana aku dan rombongan Anton sering sekali membuli dirimu, membuat kau susah dan sering menyakitimu. Kalau aku ingat itu, ingin rasanya aku membenturkan kepalaku ke dinding. Kau sangat baik sedangkan aku dan ayahku membalasmu dengan pengkhianatan, kata Herman sedikit tersedak. Oh ya Jerry, aku mendengar bahwa ayahku mengkhianatimu. Aku mohon kepadamu untuk membiarkan ayahku tetap hidup. Tolonglah Jerry. Demi persahabatan antara ayahku dan mendiang ayahmu, juga demi persahabatan kita, kata Herman memohon. Herman, terus terang saja walau aku sangat kecewa dengan ayahmu, tapi aku tidak pernah berpikir untuk membunuhnya. Begitu juga dengan Tuan Paul. Mereka adalah sahabat mendiang ayahku. Aku hanya memberi pelajaran kepada mereka. Mengenai ayahmu, aku menghukumnya dengan cara mengirimnya untuk mengurus proyek di Mountain Slope. Dia tidak boleh keluar dari kampung itu sebelum 5 tahun. Jika kau merindukannya, kau boleh datang mengunjunginya. Namun ingat Herman, keputusanku itu tidak boleh dicabut. Hukuman 5 tahun itu berlaku sejak hari di mana dia tertangkap basah hendak mencelakai Ryan dan Daniel, kata Jerry menjelaskan.
Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Jerry. Oh ya, kapan kita ketemuan? Jujur saja aku sudah rindu ingin bertemu dengan kalian, kata Herman. Saat ini aku sedang sibuk di Metro City. Mungkin besok aku punya waktu. Aku akan segera kembali ke Star Hill mengunjungi kalian. Setelah itu aku akan kembali lagi ke Metro City. Ada beberapa hal yang aku tidak bisa memberitahukan kepadamu, kata Jerry. Baiklah. Jika tidak bisa, maka jangan beritahu. Oh ya, Jerry. Jika besok kau kembali ke Star Hill, aku akan menunggumu. Aku sangat ingin merasakan sensasi makan malam di kamar Diamond Lotus Mansion, kata Herman. Tenang. Untuk merayakan kesembuhanmu, aku akan mengajak kalian semua untuk makan malam di Lotus Mansion, kata Jerry sambil tertawa. Hahaha. Untuk ketiga kalinya aku mengucapkan terima kasih kepadamu sahabatku. Aku merindukanmu dan semua sahabat yang lain. Oke. Sampai ketemu di Star Hill tercinta ini, kata Herman sambil tertawa. Jaga dirimu baik-baik Herman, kata Jerry mengingatkan sahabatnya itu sebelum mengakhiri panggilan telepon tersebut. Keterangan: J2 adalah singkatan dari nama Jessica dan Jimmy, anak buah Fardi. Bersambung episode sebelumnya. Fardi. Episode berikutnya. Jerry datang ke Villa William. Jerry datang ke Villa William. Villa William, Bukit Metro. Seorang lelaki tua tampak sedang khusyuk memperhatikan dua orang pemuda yang masih terbaring tak bergerak di ranjang tempat tidur sambil ditemani oleh dua orang lelaki lainnya yang berumur sekitar 45 tahun dan yang satunya lagi hampir mencecah 60-an. Berulang kali lelaki tua itu menusukkan jarum ke urat saraf lelaki yang terbaring itu sehingga di beberapa bagian tubuh pemuda yang terbaring itu saat ini dipenuhi oleh jarum. Kata lelaki tua itu bergumam pelan. Bagaimana Paman Malik? Apakah ada tanda-tanda putra kami akan siuman? Tanya seorang lelaki setengah baya. Ambilkan aku air hangat, kata lelaki tua yang ternyata adalah kakek Malik itu tanpa menjawab pertanyaan lelaki setengah baya tadi. Lelaki setengah baya itu tidak berani lagi bertanya apalagi membantah. Dia segera melakukan apa yang disuruh oleh lelaki tua itu. Kak Malik, bagaimana dengan putraku Kevin? Apakah masih bisa diselamatkan? Tanya lelaki 60-an itu. Putramu ini bandel lenar. Harusnya dia sudah bisa bangun. Tapi dasar manja. Lihat saja. Jika 1 jam lagi dia tidak bangun, aku akan menamparkan pipinya. Kata kakek Malik membuat lelaki 60-an yang bernama Leonard itu menelan ludah. Regan, kau ambil bungkusan kain kumal itu. Di dalamnya ada ramuan. Kau ambil 2 sendok lalu campur ke dalam segelas air hangat. Kata kakek Malik begitu Regan datang membawa air hangat. Baik Paman, kata Regan menurut. Begitu ramuan tersebut diseduh dengan air hangat oleh Regan, mendadak di ruangan itu tercium aroma obat yang sangat menyengat. Regan dan Leonard sedikit merasa mual mencium aroma obat tersebut. Bawa kemari, Regan, kata kakek Malik. Regan buru-buru menyerahkan gelas berisi air ramuan itu ke tangan kakek Malik. Dengan pelan kakek Malik menyendok air ramuan tersebut dan meminumkannya kepada kedua pemuda yang masih terbaring tidak sadarkan diri itu.
Setelah selesai, kakek Malik perlahan mencabut jarum-jarum yang dia tusukkan ke urat saraf kedua pemuda itu lalu membentak, "Bangun!" Mendadak David dan Kevin terlonjak bangun karena bentakan seperti halilintar itu. Jangankan David dan Kevin yang benar-benar suara bentakan itu sangat dekat dengan telinga mereka. Sedangkan Leonard dan Regan saja hampir terkencing kaget karena bentakan itu. "Di mana aku?" Itu adalah pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Kevin begitu dia terbangun. Berbeda dengan Kevin, David malah memperagakan jurus-jurus seperti sedang menangkis serangan yang datang ke arahnya. Dia menunduk, menghindar dan menangkis membuat Regan terbengong-bengong melihat aksi putranya tersebut. Sudahlah. Apa yang kau lakukan?" kata kakek Malik sambil mendorong kening David hingga dia kembali terlentang dengan tatapan nanar ke langit-langit ruangan. "Apakah kau ini malaikat penghuni neraka yang akan menyiksaku? Tolong jangan siksa aku. Aku ini anak yang baik. Jika tidak percaya, tanya saja sama ayahku," kata David meracau begitu melihat tampang kakek Malik yang hanya tinggal kulit pembungkus tulang. "Anak bodoh, minum ini," kata kakek Malik sambil memberikan air ramuan kepada David menggunakan sendok. Sama seperti David, Kevin juga seperti sangat ketakutan melihat tampang kakek Malik dengan mata cekung dan tulang rahang bersembulan. Kevin setengah mati berusaha memejamkan matanya, tidak berani bertatap mata langsung dengan lelaki tua itu. Regan dan Leonard saling pandang dengan wajah penuh kebahagiaan melihat putra mereka sudah bangun dari koma selama 6 bulan. Dia baru saja ingin membuka mulut untuk berbicara namun segera menunduk hormat begitu melihat seorang pemuda memasuki ruangan pengobatan itu. "Anda di sini tuan muda," kata Leonard sambil menunduk hormat. "Selamat datang tuan muda," kata Regan yang juga memberi hormat. "Bagaimana dengan Kevin dan David paman?" tanya pemuda itu. "Syukur kepada Tuhan berkat bantuan paman Malik, mereka berdua sudah menunjukkan kemajuan," kata Regan menjawab pertanyaan tuan muda itu. Mendengar pengakuan dari kedua lelaki beda usia itu, pemuda tersebut langsung berjalan menuju ke arah ranjang di mana kakek Malik sedang memelototi David dan Kevin. "Salam untuk kakek," kata pemuda itu meraih tangan lelaki tua itu dan meletakkannya ke kening. Kau datang kemari Jerry. Sepertinya kau ingin mengatakan sesuatu," kata kakek Malik. "Benar kek. Besok aku akan berangkat ke Star Hill selama 2 hari. Aku ingin melihat rumah dan juga membawa Kak Arslan untuk pulang. Kasihan anak perempuannya sudah lama ditinggal di rumah pengasuh," kata Jerry. "Pergilah. Nanti jika ada sesuatu, aku akan menyuruh Draco untuk memberitahu kepadamu," kata kakek Malik. "Terima kasih kek. Apakah aku diizinkan membawa Clara?" tanya Jerry ragu-ragu. "Clara memiliki ayah dan ibu. Mengapa kau harus bertanya kepadaku?" tanya kakek Malik sambil melotot. Iya kek. Nanti akan aku tanyakan kepada Bibi Roxana," kata Jerry salah tingkah dan gugup sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Baru saja Jerry ingin berlalu meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba Kevin berteriak, "Tuan muda, ternyata Anda masih hidup. Apakah? Mana tuan muda?"
Tanya David sambil berusaha untuk bangkit namun gagal karena kembali jidatnya didorong oleh kakek Malik. Kalian istirahat yang cukup dan jangan melawan kepada kakek Malik jika ingin selamat, kata Jerry. Tapi Tuan Muda, sudahlah. Kau harus lekas sembuh. Aku rindu dengan pantun di sana gunung di sini gunungmu itu, kata Jerry sambil tersenyum. Hahaha. Terima kasih Tuan Muda. Tapi aku lapar, kata Kevin karena mendadak sesuatu bersuara dari dalam perutnya. Beri mereka makan bubur terlebih dahulu. Ini karena usus mereka bisa kaget apabila kau memberikan makanan yang biasa dimakan oleh orang yang sehat, kata kakek Malik kepada Leonard. Baik Kak, aku akan menuruti kata-katamu, kata Leonard sambil bergegas ke belakang untuk meminta juru masak membuatkan bubur. Aku pamit dulu kek, kata Jerry. Hanya itu saja jawaban dari kakek Malik. Baru saja Jerry keluar dari kamar di mana David dan Kevin dirawat, tiba-tiba satu suara menegurnya dari belakang. Jerry segera berbalik dan melihat seorang lelaki tua sedang berjalan ke arahnya sambil membawa tongkat berwarna keemasan. Dari mana dan mau kemana mau Jerry? Tanya lelaki tua itu. Aku mau pulang ke Star Hill, kata Jerry cuek. Mengapa? Apakah kau tidak betah tinggal di Metro City ini? Tanya lelaki tua itu. Ya, aku tidak betah. Aku akan mengemas barang-barangku di Star Hill. Setelah itu aku akan mengembalikan perusahaan William kepada kakek dan aku akan menjalani kehidupan sebagai seorang petani di Mountain Slope, kata Jerry. Bukan main terkejutnya lelaki tua itu mendengar pernyataan dari Jerry. Dia tidak menyangka bahwa Jerry masih marah kepadanya. Aku tahu kau marah kepadaku Jerry. Itu adalah salahku. Aku terlalu memaksakan kehendak. Tapi apakah kau tidak menganggap aku sebagai kakekmu lagi? Kau kembali ke Metro City tapi baru kali ini kau kembali ke rumah. Itu pun hanya untuk menjenguk Kevin dan David. Apakah aku ini sudah tidak kau anggap lagi? Tanya lelaki tua itu. Maaf kek. Aku tidak ingin berhutang kepada siapapun setelah ini. Aku tidak ingin kehidupanku didikte oleh kakek. Aku adalah kapten untuk diriku sendiri. Dan pantang bagiku untuk menuruti sesuatu yang tidak membuat aku bahagia, kata Jerry masih tetap ketus. Sejujurnya dia masih merasa kesal dalam hatinya karena akibat dari perjodohan itulah yang hampir membuatnya tidak lagi melihat matahari. Dia hampir saja terbunuh. Jika bukan karena kedua kakeknya terlalu memaksa, dia mungkin tidak akan kabur dari villa dan akhirnya dikeroyok oleh anak buah Ramendra dan Robin. Kakek meminta maaf kepadamu Jerry. Tapi itu adalah keputusanmu. Dan aku hanya bisa menerima saja, kata lelaki tua itu. Perusahaan William Group sudah stabil. Nilai pasar saham meningkat 25%. Pengkhianat telah dibersihkan. Apalagi yang perlu aku lakukan di perusahaan? Biarkan Paman Jackson dan Kenny yang mengelola perusahaan. Aku sudah terbiasa menjadi orang miskin. Tidur di kasur empuk membuat tulang-tulangku terasa sakit, kata Jerry. Baiklah, kakek menyerah. Setelah ini, kau jaga dirimu baik-baik, kata lelaki tua itu. Besok Mer Braille akan membawakan surat-surat dokumen penting tentang pengembalian 70% saham kepada CEO dan Chairman perusahaan William Group.
Semua sudah aku tanda tangani. Besok aku akan membuat pengakuan di dalam rekaman video dan biarkan Paman Jackson dan Mer Braille yang melakukan konferensi pers. Ini karena selain mengembalikan mayoritas saham kepada CEO William Group, aku juga akan mengembalikan perusahaan Smith Group kepada kakek Smith, kata Jerry lalu tanpa berkata-kata lagi segera membungkuk dan mencium tangan lelaki tua itu kemudian segera berlalu. Bersambung. Episode sebelumnya. J2. Episode berikutnya. Pertemuan sahabat. Pertemuan sahabat. Pagi-pagi sekali Jerry, Ryan, Rico, Daniel, Ivan, Arslan dan Harry telah berkumpul di depan Hotel Mutiara. Sesuai dengan janji yang telah mereka sepakati bersama, bahwa pagi ini mereka akan kembali ke Star Hill setelah lebih setengah tahun Ivan dan Jerry tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di kota sejuta kenangan itu. Ini terutama bagi Jerry. Star Hill bukan hanya kota markas terbesar bagi perusahaan Future of Company. Kota itu juga saksi bisu jatuh bangunnya seorang Jerry Williams sang mahasiswa miskin sekarat nan melarat hingga menjadi konglomerat. Star Hill juga adalah kota di mana Jerry pertama kali mengenal arti dicintai dan mencintai walau akhirnya harus kandas karena beberapa ketidaksepahaman. Tak lama setelah mereka berkumpul, sebuah mobil Rolls-Royce meluncur dengan kecepatan sedang, menghampiri mereka. Begitu mobil itu berhenti, tampak seorang gadis berambut panjang dengan mata bening yang indah keluar dari dalam mobil dan langsung menubruk tubuh Ivan dengan manja. Kejadian ini kontan saja membuat semua yang berada di tempat itu tertawa terbahak-bahak melihat tingkah sepasang kekasih ini. "Lorna, kau sendirian? Mana Adele?" tanya Ivan. "Adele tidak mau ikut. Ini karena David belum sadarkan diri. Dia tidak mau hanya menjadi penjaga nyamuk untuk kita. Aku hanya meminta pengawalku untuk mengantarku ke sini," kata Lorna sedikit cemberut. "Ya sudah tidak apa-apa. Ada aku yang akan selalu melindungi dirimu," kata Ivan sambil menyibakkan rambut panjang Lorna yang tergerai ditiup angin. "Woi, apa kau kira kami ini tunggul?" teriak Daniel dan Ryan menggoda mereka. "Ah, kalian selalu saja begitu," kata Ivan cemberut. Namun tak lama kemudian dia juga tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi wajah Ryan dan Daniel yang melongo. Jerry, siapa lagi yang kita tunggu?" tanya Lorna. "Ada. Nanti akan aku kenalkan kepada kalian," jawab Jerry sambil tersenyum. Tak lama setelah itu, dari Hotel Mutiara keluar seorang gadis yang memiliki kecantikan alami tanpa bedak tanpa lipstik dengan pakaian juga sederhana melangkah dengan anggun menghampiri mereka. Ivan, Harry, Lorna, Arslan dan juga Rico seakan tidak berkedip melihat sosok gadis imut itu berjalan ke arah Jerry. "Kak, apakah kita jadi berangkat ke apa tadi namanya?" tanya gadis yang baru saja tiba itu. "Star Hill. Nama kotanya adalah Star Hill, Clara," kata Jerry menjawab pertanyaan Clara. "Oh ya, perkenalkan. Ini adalah Clara. Dan Clara, ini adalah sahabat-sahabatku," kata Jerry memperkenalkan sahabat-sahabatnya kepada Clara. Selain Ryan dan Daniel, yang lain memang belum mengenal Clara.
Ini karena Clara hanya berada di hotel saja sepanjang waktu kecuali ketika mereka menangkap basah Tuan Richard yang berkhianat bersama anak buahnya. Dengan senyum yang sangat manis Clara menyalami satu persatu antara mereka yang berada di tempat itu. Setelah itu Clara langsung bertanya kepada Jerry. "Kak, kita ke Star Hill naik apa?" tanya Clara dengan polos. "Naik mobil, sayang. Ini karena kita ingin menikmati perjalanan dan sesekali touring bersama. Bukankah kita sangat jarang touring bersama ya kan?" tanya Jerry kepada sahabat-sahabatnya. "Benar Jerry. Ini adalah kesempatan kita untuk menikmati perjalanan setelah perjalanan kemarin kami hampir mati," kata Rico dengan tersenyum kecut. "Ya sudah. Ayo kita berangkat," kata Jerry sambil berjalan menuju ke arah mobil Aston Martin Vantage miliknya. Aku pikir kau adalah orang yang sangat kaya dan memiliki mobil yang besar. Ternyata kau sangat miskin," kata Clara sambil bersungut-sungut. Jerry yang membukakan pintu untuk Clara jadi tercengang mendengar perkataan Clara ini. Bukan hanya Jerry yang terbengong. Yang lain juga ikut melongo mendengar seorang pemuda yang kaya raya dikatain seperti itu oleh Clara. "Ada apa sayang? Mengapa kau cemberut?" tanya Jerry yang tidak mengerti. "Ayahku yang tidak mengaku kaya pun memiliki mobil yang besar dan ada 4 pintu. Kau yang katanya kaya mengapa mobilmu hanya memiliki 2 pintu dan hanya ada 2 kursi saja?" tanya Clara dengan lugunya. Mereka semua saling pandang dan menyembunyikan senyum kecut ketika mendengar Clara menghina mobil Aston Martin yang mahal milik Jerry. "Kak, kemana mobil yang kita kendarai waktu kita berangkat dari Mountain Slope itu?" tanya Clara. "Clara, itu kan mobil milik Tuan Raven. Ini adalah mobil milikku. Walaupun jelek, apakah kau tidak sudi?" tanya Jerry dengan lembut. "Baiklah, ayo kita berangkat," kata Clara mengalah. Tak lama setelah perdebatan ringan itu berlangsung, masing-masing mereka kini mulai memasuki kendaraan mereka lalu dipimpin oleh Ivan. Rombongan itu mulai bergerak menuju ke jalan yang melalui jembatan penghubung Metro City Megatowns lalu berbelok ke kanan menuju ke Hill Street hingga akhirnya mereka sampai di Star Hill. Di sepanjang perjalanan, Jerry tidak henti-hentinya menjelaskan nama-nama tempat yang mereka lalui kepada Clara. Ini supaya suatu saat Clara bisa mengenali tempat-tempat yang mereka lalui agar tidak nyasar. Bagi Clara itu sama sekali tidak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa nyasar? Nyetir mobil pun dia tidak bisa. Begitu rombongan itu hampir sampai di kafe depan kampus Golden University, Ivan mulai memperlambat laju kendaraannya dan mulai berbelok memasuki kawasan halaman depan kafe yang tidak seberapa luas itu dan memarkir mobilnya lalu keluar karena di kafe tersebut sudah ada beberapa sahabat yang menunggu kedatangan mereka sesuai dengan janji mereka kemarin. Di kafe tersebut tampak beberapa wajah yang sudah tidak asing lagi bagi Jerry. Ini karena di kafe tersebut ada Rindy, Herman, Jenny, Rina dan beberapa mahasiswa lainnya yang sekedar makan siang di kafe tersebut. "Woi Jerry, Rico, hahaha, kalian baru sampai?" tanya seorang pemuda sebaya dengan mereka. "Hei Herman, bagaimana dengan keadaanmu?" tanya Ryan. "Lumayan baik sekarang. Aku terlalu rindu dengan kalian," kata Herman sambil memeluk Rindy.
Hal konyol kembali terjadi. Rutuk Rian begitu melihat Herman bukan memeluk mereka malah memeluk Rindy. Kalian bayangkan saja. Selama aku berada di tempat rehabilitasi, aku nyaris terputus hubungan dengan dunia luar. Kata Herman masih tetap merangkul Rindy yang sedikit malu-malu ketika melirik ke arah Daniel. Sementara itu Rina dan Jenny juga tersipu malu-malu melihat sang pujaan hati mereka juga berada tepat di depan mereka saat ini. "Woi, ayo dekati," kata Rian sambil menyikut perut Rico. "Kau saja duluan," kata Rico dengan wajah bersemu merah. "Wah bodohnya kau ini. Berantem saja jago. Sama wanita kau mendadak bacul," kata Rian dengan geram. "Apakah kau berani mendahului?" tanya Rico. "Iya tidak," jawab Rian sekenanya saja. "Terus saja kalian bertengkar sampai tumbuh jamur," kata Ivan menegur kedua anak muda itu. Tahu begini aku malas menunggu di sini dari tadi," kata Rina sewot. "Benar Rina. Ayo kita pulang saja," kata Jenny sambil menarik lengan Rina agar segera berlalu dari tempat itu. Sebenarnya mereka tidak benar-benar ingin pergi. Ini mereka lakukan adalah untuk memancing reaksi dari Rico dan Rian. Karena walau bagaimanapun, bagi mereka tidak baik wanita yang mendahului. Apa kata dunia nanti? Melihat Rina dan Jenny sudah hampir akan meninggalkan kafe tersebut membuat Rian dan Rico berteriak bersamaan. "Jangan," kata mereka. "Itulah kau," kata Rian sambil menjauhi Rico dan menghampiri Jenny. Apa kabar sayang?" tanya Rian salah tingkah. "Kabar baik namun suasana hati mendadak buruk," jawab Jenny dengan ketus. Kalau ketus begitu, kau sangat mirip dengan mendiang nenekku ketika masih gadis," kata Rian sesukanya saja. Suasana mendadak pecah dengan gelak tawa begitu mereka mendengar kata-kata yang keluar dari bibir Rian dengan gaya canggung dan kaku tersebut. "Apa tidak ada kata-kata yang lebih romantis daripada itu?" tanya Rico menahan tawa. "Kau juga sama," kata Rina sambil menjewer telinga Rico membuat Rico mengadu kesakitan. "Ampun sayangku, bulanku, bintangku, matahariku, apalagi Jerry?" tanya Rico. "Plutoku, Marsku, Jupiterku," kata Jerry diiringi gelak tawa mereka yang ada di tempat itu. Lalu Jerry dengan serius kembali berkata, "Oh ya teman-teman, untuk merayakan pertemuan kita ini, dan juga merayakan kesyukuran karena Herman telah kembali kepada kita, aku ingin mengajak kalian makan malam ini di Lotus Mansion. Bagaimana menurut kalian?" tanya Jerry. "Wah, apakah itu di kamar platinum seperti tempat Rindy merayakan ulang tahunnya dulu?" tanya Rina. "Hehehe, kita bahkan akan makan malam di kamar Diamond," kata Jerry tanpa bermaksud menyombongkan diri. "Oke. Sekarang kita bubar dulu dan sampai ketemu lagi nanti malam. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Helen," kata Daniel yang sejak tadi diam saja. "Kau Daniel," kata Rico sambil mengacungkan tinjunya. "Hahaha. Demi cintaku kepada Helen, tinju Mike Tyson sang legenda pun tidak akan membuatku mundur," kata Daniel sambil buru-buru menghampiri mobilnya. "Kak Arslan dan Harry, karena kalian telah banyak membantuku, aku ingin memberikan hadiah untuk kalian."
Ayo ikuti aku, kata Jerry. Hadiah apa Jerry? Tanya Arslan penasaran. Apakah Kak Arslan tidak bosan naik motor terus? Sore ini kita berangkat ke Jewel Star untuk melihat-lihat mobil di sana. Potong gaji 4 tahun. Kata Jerry tertawa terbahak-bahak diikuti dengan senyuman masam dari Ryan dan Daniel. Apakah kita langsung bubar Jerry? Kau bahkan belum memperkenalkan Nona yang berada di sampingmu itu kepada kami. Kata Herman. Oh iya benar. Ayo sayang perkenakan. Yang ini Herman. Yang ini Rindy. Ini Jenny dan yang ini Rina. Kata Jerry. Clara dengan senyuman yang manis mulai menyalami mereka satu persatu sebelum akhirnya mereka berpisah untuk bertemu lagi dalam acara makan malam di Lotus Mansion malam ini. Bersambung. Episode sebelumnya. Jerry datang ke Villa William. Episode berikutnya. Kembali ke rumah.